Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam kegiatan perkuliahan secara daring. Kemudian alhamdulillah pura puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih tetap bisa ceria ya. Untuk hari ini kita akan berbicara terkait dengan himpunan atau set. Jadi minggu kemarin kita sudah berbicara terkait dengan akar, pangkat, serta logaritma. Untuk hari ini kita akan berbicara mengenai himpunan, yaitu bagian dari PDM ya dalam matematika. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan himpunan. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek. Objek itu bisa konkret atau abstrak ya, yang didefinisikan secara jelas. Nah, himpunan itu dilambangkan dengan huruf capital ya, biasanya seperti A, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk anggota himpunannya dituliskan dalam tanda kurawal atau kurung kurawal ya. Jadi himpunan itu adalah sekumpulan objek. Jadi ada suatu kumpulan dari objek-objek. Objek itu bisa konkret, kemudian bisa abstrak. Kemudian ciri yang berikutnya adalah ada pendefinisian, ada karakteristik yang jelas. Nah, kemudian untuk objek dalam himpunan tersebut itu dinamakan atau disebut elemen, bisa unsur atau bisa anggota. Itu pengertian singkat terkait dengan himpunan. Kemudian di sini ada beberapa contoh, mungkin bisa teman-teman cermati terkait dengan contoh himpunan serta contoh bukan himpunan. Yang pertama misalkan kumpulan hewan berkaki dua. Nah, ini kan berarti ada objek ya. Objeknya itu berupa hewan, kemudian memiliki karakteristik atau memiliki tadi. Nah, definisi secara jelas di pengertian dari himpunan. Untuk karakter atau definisinya adalah bahwa hewan tersebut itu memiliki kaki dua. Nah, itu bisa dikatakan sebagai himpunan. Kemudian dalam matematika misalkan kumpulan bilangan asli lebih dari 15 itu juga himpunan. Kita semua tahu bahwa bilangan asli itu bilangan real yang dimulai dari angka 1, 2, 3 gitu ya. Tetapi dia itu termasuk dalam bilangan dalam bilangan bulat. Tetapi dia dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya tak hingga. Kemudian di situ ada pendefinisian secara jelas, yaitu kurang dari bilangan asli lebih dari 15. Itu termasuk himpunan. Kemudian yang selanjutnya adalah misalkan ada lagi kumpulan lukisan yang bagus. Itu dikategorikan sebagai bukan himpunan. Kok bisa ya? Jadi gini penjelasannya. Karena lukisan yang bagus itu kan berdasarkan perspektif orang yang memandang atau sudut pandang orang yang melihat lukisan tersebut. Jadi sifatnya itu relatif. Nah, berarti dia itu enggak mutlak. Kalau tadi misalkan saudara berbicara kan kumpulan hewan berkaki dua, dia itu kan kebenarannya itu merupakan suatu kebenaran mutlak ya. Dia itu benar-benar berkaki dua. Kalau saudara misalkan berbicara ayam, nah, berarti dia masuk ke dalam kumpulan dari himpunan tersebut, hewan berkaki dua. Saudara misalkan berbicara mengenai, mohon maaf, misalkan kera, nah, itu juga dia berkaki dua, ya kan. Nah, kemudian ketika saudara berbicara mengenai kumpulan lukisan yang bagus, itu kan tergantung yang memandang. Ada yang menyatakan bahwa lukisan itu bagus atau enggak. Nah, itu karena itu relatif, tergantung siapa yang memandang, maka itu bukan dikatakan sebagai himpunan. Berarti untuk kumpulan lukisan yang bagus itu bukan himpunan. Selanjutnya adalah kumpulan wanita cantik. Nah, itu juga bukan himpunan, Mas. Karena
kaitannya dengan wanita cantik itu kan relatif ya. Setiap orang, setiap laki-laki atau mungkin perempuan itu sendiri itu memandang seseorang itu cantik atau enggak itu berdasarkan pada, mohon maaf mungkin saya katakan, selera masing-masing, berdasarkan perspektif dari pemikiran atau mungkin perspektif dari pandangan setiap orang. Jadi berbeda. Mungkin si A itu sukanya cewek itu mungkin yang putih misalkan, tapi ada si B sukanya cewek yang sawo mateng misalkan, ada si C sukanya cewek yang hitam. Ya itu kan kecantikan ya, itu relatif. Jadi mungkin saya sukanya yang cewek yang agak bulat, mungkin ada yang lain sukanya cewek yang agak enggak bulat kan gitu kan, berarti itu bukan himpunan. Kemudian selanjutnya adalah ada lagi misalkan kumpulan orang yang cerdas, itu juga bukan himpunan karena relatif. Cerdasnya itu kan beda-beda sih ya, jadi itu relatif. Kemudian nilainya itu kan juga beda-beda. Kemudian selanjutnya adalah misalkan kumpulan tanaman dikotil. Dikotil itu berarti tanaman berbiji dua ya, atau apa, monggo silakan saya di itu di diingatkan kalau ternyata salah. Itu termasuk himpunan. Misalkan dalam hari ini tanaman mangga, apalagi yang dikotil selain mangga, misalkan tanaman selain mangga misalkan jeruk, dia kan dikotil ya, itu berarti dia itu termasuk himpunan. Nah tadi ya, itu termasuk contoh himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya adalah cara menyajikan himpunan. Di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi itu adalah kita menyajikan atau mungkin menuliskan himpunan menggunakan suatu deskripsi. Deskripsi itu bisa saya katakan dengan kata-kata ya, atau dengan kalimat ya. Contohnya misalkan A, himpunan 4 bilangan asli pertama. Oh, berarti 1, 2, 3, 4. Jadi di situ tidak saya nyatakan dengan poin-poin atau anggota, tetapi saya nyatakan dengan deskripsi. Kemudian B, himpunan hewan berkaki 4. Oh ya, ada anjing, kucing, kambing, kemudian ada lagi kuda, rusa kan gitu ya, singa, kemudian yang lain-lain. Kemudian yang C, misalkan himpunan hewan karnivora. Nah, itu saya deskripsi. Kemudian yang D adalah himpunan tumbuhan rhizoma. Oh, rhizoma itu apa ya? Rhizoma itu semacam akar tinggal ya. Ya, semacam kayak rimpang gitu ya. Itu juga deskripsi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan enumerasi atau menggunakan tabulasi. Tabulasi itu seperti itu. Contohnya adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, itu ada kan A, itu saya nyatakan 1, 2, 3, 4. Nah, itu menggunakan tabulasi. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama, itu berarti 4, 6, 8, 10 itu kurang, berarti 2 ya, karena 5 bilangan genap positif pertama. Berarti itu ada 2, 4, 6, 8 dan 10. Maaf ini berarti ada 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian yang selanjutnya adalah misalkan himpunan hewan berkaki 4, ada kucing, kuda, sapi, buaya. Nah, mungkin ada nggak buaya di sini tuh, dan lain-lain. Kemudian ada himpunan hewan karnivora, itu ada kucing, harimau, singa, buaya lagi. Kemudian ada himpunan tumbuhan rhizoma atau akar tinggal, ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada kunci ya, yang biasa buat masak itu. Jadi itu menggunakan tabulasi. Kemudian yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunannya itu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi notasinya itu seperti ini. X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi nanti tulisnya seperti ini. Jadi contohnya misalkan gini. Misalkan ini. A adalah himpunan asli yang lebih kecil dari 5. Kita tahu nilainya adalah 1, 2, 3, 4,
dan dia 5 itu dia nggak masuk. Jadi bisa kita notasikan menggunakan notasi pembentuk himpunan adalah A itu adalah X di mana X itu kurang dari 5, A itu sama dengan X demikian sehingga X itu kurang dari 5 di mana X itu elemen dari bilangan asli. Itu ada, berarti apa namanya, itu adalah notasi pembentuk himpunan. Atau M itu adalah X demikian sehingga X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika dasar. Itu juga salah satu contoh notasi pembentuk himpunan. Kemudian yang selanjutnya adalah cara yang dipakai yaitu menggunakan diagram Venn, teman-teman. Jadi selain menggunakan deskripsi, tabulasi, notasi, ada juga kita menggunakan gambar atau bisa kita katakan menggunakan diagram Venn. Misalkan di sini ada S. S itu semesta ya, semesta dari pembicaraan. Nanti akan saya bahas di bawah bahwa di sini ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian A itu 2 4 6, B-nya itu B-nya itu berarti 3 dan 6 ini ya, maksudnya ya. B-nya itu ada 3 dan 6. Maka diagram Venn yang bisa kita gambarkan atau bisa kita sajikan adalah seperti ini ya. Kita buat persegi panjang, kemudian di sini ada S. S itu artinya semesta ya. Bahwa dalam gambar ini semesta itu masuk sini semuanya. Berarti di sini kan ada 1 2 3 4 5 dan 6 ya. Karena semesta pembicaraannya ada 6. Kemudian A itu nilainya 2 4 dan 6 serta B itu 3,6. Nah, ini kita menggunakan diagram Venn. Yang menarik di sini adalah bahwa ternyata ada satu anggota yang merupakan bagian dari himpunan A serta bagian dari himpunan B, yaitu 6. Dalam hal ini nanti bisa dikatakan sebagai irisan. Selanjutnya adalah kita berbicara mengenai kardinalitas. Nah, arti kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A itu disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya itu Na atau A seperti ini ya, ada itunya ya. Nah,